konsep atau simbolisasi 3 salib merah. Salib merah tersebut merupakan dan juga yang dimana harganya 6.500 per Prabowo. Kalau memang peduli dengan rakyat, buatlah evaluasi di Batang 25% dari kekurangan APBN tahun 2025 kepada bobroknya tata kelola pemerintahan itu sendiri, kawan-kawan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada kakak dan abang-abang dari media dan pers semua dan hari ini telah datang meliput kami. Kami dari PMKRI Cabang Jakarta Pusat, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Jakarta Pusat. Nama saya adalah Jo Lau dan saya saat ini menjabat sebagai Ketua Presidium PMKRI Cabang Jakarta Pusat. Apa yang mau disampaikan dalam demo? Jadi dalam demo kali ini kami hendak menyoroti persoalan-persoalan yang saat ini terjadi di Republik. Yang pertama adalah nilai tukar rupiah yang melemah, kemudian inflasi, kemudian harga BBM yang makin tinggi, kemudian sistem pemerintahan yang saat ini kami rasa adalah sangat bobrok. Kemudian yang berikutnya adalah partai politik yang saat ini ada, kami menilai tidak aspiratif dan tidak merepresentasikan kepentingan rakyat. Nah, dalam gerakan kali ini kami membawa konsep atau simbolisasi 3 salib merah. Salib merah tersebut merupakan simbol perlawanan. Salib bukanlah simbol religius bagi umat Kristiani, tetapi lebih dasar daripada itu, salib merupakan simbol keberanian, simbol perlawanan terhadap penindasan, simbol perlawanan terhadap ketimpangan, simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Dan di belakang kami telah terpampang jelas ada foto Prabowo dan Gibran yang berada di samping kiri kanan salib yang di tengah. Foto tersebut atau salib tersebut kita angkat dari kisah penyaliban Yesus Kristus, di mana Yesus disalib di antara 2 orang berdosa. Nah, 2 orang berdosa tersebut dalam konteks yang kali ini kami angkat, tentunya 2 orang berdosa itu adalah Prabowo dan Gibran. Kenapa mereka berdosa, teman-teman semua? Karena Prabowo dan Gibran merupakan pucuk tertinggi kepemimpinan di negara, tidak mampu menjawab persoalan rakyat, tidak mampu membawa masyarakat yang miskin menaikkan kelasnya menjadi masyarakat yang lebih mapan, tidak mampu untuk mempersoalkan problem-problem struktural yang hari ini ada di negara, teman-teman semua. Tetapi perlu kita ketahui bersama, 2 orang dalam kisah penyaliban Yesus Kristus mampu untuk mempertobatkan dirinya, tetapi 2 orang yaitu Prabowo dan Gibran yang hari ini kami anggap sebagai orang berdosa, tidak mampu bertobat, tidak menginginkan pertobatan. Oleh karena itu kami dari PMKRI Cabang Jakarta Pusat hadir untuk dapat mempertobatkan mereka agar kebijakan-kebijakan kedepannya mampu untuk menyelesaikan segala persoalan-persoalan negara dan rakyat yang hari ini dirasakan oleh masyarakat. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan dari konteks aksi kami pada hari ini. Mas, tujuannya aksi hari ini apakah ada harapan untuk ditemui atau segala macam? Untuk harapan untuk ditemui, tentunya kami berharap untuk ditemui, untuk kami memberikan kajian-kajian kritis yang telah kami kaji sebelumnya. Tetapi walaupun tidak ditemui pun, kami kedepannya akan terus menyuarakan segala persoalan-persoalan yang hari ini ada. Nah, satu lagi yang ingin kami angkat, yang mungkin ini belum diangkat oleh gerakan-gerakan sebelumnya, yaitu terkait dengan reformasi partai politik, teman-teman semua. Partai politik hari ini kita ketahui bahwa di dalamnya itu feodal, di dalamnya itu dikuasai oleh oligarki. Partai politik semacam itu yang mau kita harapkan? Tentunya tidak. Oleh karena itu kami mendorong untuk negara, pemerintahan, semua pejabat yang ada mampu untuk mempertobatkan dirinya, mampu untuk bertobat agar mereformasi partai politik, agar kedepannya lebih aspiratif dan lebih merepresentasikan suara rakyat. Partai politik adalah sebuah sistem di mana institusi dan pejabat-pejabat politik yang menempatinya datang dari mekanisme yang ada di dalam partai politik. Dengan partai politik yang tidak ada ideologis, dengan partai politik yang tidak transparan, dan partai politik yang tidak merepresentasikan suara publik, apa yang mau diharapkan dengan partai politik yang saat ini ada? Tentunya ini merupakan problem yang sangat dasar yang dari kami PMKRI Cabang Jakarta Pusat harus disoroti secara
maksimal dan secara komprehensif oleh seluruh elemen masyarakat yang ada, agar kedepannya partai politik itu bisa direformasi secara total, agar kedepannya itu bisa menjadi partai yang lebih aspiratif, lebih inklusif, dan lebih transparan, sehingga pemimpin-pemimpin yang dilahirkan dari partai politik itu mampu untuk menjawab persoalan rakyat, mampu untuk menjawab aspirasi rakyat, dan mampu untuk merepresentasikan suara rakyat yang mereka bawa, teman-teman semua. Bang, ini kan di sebelah ini tadi juga dari pagi sempat ada demo yang meminta untuk dilanjutkan dan berpihak pada pemerintah. Tanggapan seperti apa? Nah, tentunya untuk teman-teman yang meminta untuk MBG dilanjutkan, kami dari PMK Cabang Jakarta Pusat, unsur organisasi eksternal kampus, organisasi mahasiswa, tentunya kami sangat menyayangkan hal tersebut. Karena kita ketahui bersama teman-teman semua, MBG ini menelan APBN yang sangat besar. MBG ini merupakan sebuah program yang mengakibatkan beban APBN negara yang saat ini sangat besar, teman-teman sekolah. Oleh karena program yang bobrok seperti itu, apa yang mau dilanjutkan? Program bobrok seperti itu, apa yang mau didukung? Oleh karena itu, kami dari PMK Cabang Jakarta Pusat hari ini hadir dengan membawa satu tuntutan agar mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi total program-program populis yang tidak realistis dan tidak tepat sasaran seperti MBG, KDMP yang merupakan akar dari beban APBN yang saat ini ada. Oleh karena itu, untuk pihak-pihak yang mengatakan bahwa MBG dilanjutkan, MBG tidak ada persoalan apapun, banyak siswa yang merasa keracunan. Terjadi keracunan di mana-mana. MBG di daerah-daerah tidak efektif. Itu dijadikan makanan babi di daerah-daerah 3T, misalnya di NTT. Saya adalah orang NTT dan saya pernah ke sana, pernah mewawancari masyarakat di sana. MBG di sana tata kelolanya sangat buruk. MBG yang secara ide itu merupakan ide populis, tetapi secara pelaksanaannya tidak realistik dan tidak tepat sasaran, yang tidak tepat sasaran tentunya. Siswa-siswa di sana itu tidak makan MBG karena apa? Karena makanan-makanan yang datang dari dapur itu makanan-makanan yang sudah basi, teman-teman sekalian. Oke, oleh karena itu, tata kelola program MBG yang bobrok seperti itu, apa yang mau dilanjutkan? Teman-teman yang mendukung itu, nah perlu kita pertanyakan, ada apa di belakang mereka? Itu yang menjadi kecurigaan dari PMK Cabang Jakarta Pusat terkait dengan sikap teman-teman yang mendukung program-program tersebut. Mungkin nanti bisa dilanjutkan oleh teman saya. Ya, kalau kita berbicara soal MBG, memang betul sistem dan pengelolaannya sangat rusak sekali dan sangat bobrok sekali, karena Presiden Prabowo Subianto sendiri tidak mampu memilih orang-orang yang berkompeten. Dia memilih orang-orang hanya berdasarkan loyalitas saja. Makanya kami dari PMK Jakarta Pusat menyuarakan untuk evaluasi secara total, bila perlu menghentikannya. Kalau memang MBG ini berpihak kepada rakyat, seharusnya dijalankan dengan mekanisme dan struktural yang jelas dan transparansi. Itu mungkin begitu saja. Yang dimana sasaran dari MBG itu juga, kawan-kawan, tidak ada sesuai dengan sasaran, kawan-kawan. Misalkan di RTGT, kawan-kawan, itu nggak ada yang dapat MBG, kawan-kawan. MBG itu berjalan di lingkungan Jawa, kawan-kawan. Baik, kalian kawan-kawan ketahui, yang dimana sekolah-sekolah yang di desa itu tidak mendapatkan MBG, kawan-kawan. Padahal apa, kawan-kawan? Kita tahu tujuan dari Prabowo itu memang baik, kawan-kawan. Tetapi di dalam teknis pelaksanaannya itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan awal, kawan-kawan. Oleh karena itu, kami meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menutup atau memberhentikan sementara program MBG untuk dievaluasi sistemnya. Yang kedua, kawan-kawan, yang dimana kita melihat belakangan ini BBM naik, nilai tukar rupiah yang makin merendah, kawan-kawan. Yang dimana bahwa nilai tukar rupiah makin merendah itu akan menuju kepada inflasi, kawan-kawan. Tanpa kita sadari, kawan-kawan sekalian, nilai tukar rupiah yang makin merendah, kawan-kawan, yang dimana bahan-bahan semua itu akan naik, sembako dan berbagainya, kawan-kawan. Dan itu, kawan-kawan sekalian, yang dimana kita lihat dengan turunnya nilai tukar rupiah, kawan-kawan,
BBM makin naik, jumlah bahan yang diimpor itu makin naik kawan-kawan. Kenapa? Karena nilai tukar kita yang kecil kawan-kawan. Oleh karena itu kami meminta kepada Prabowo Subianto untuk memecat saja sama Purbaya kawan-kawan. Dialah satu menteri kawan yang tidak mampu mengelola. Sepakat tidak kawan-kawan? Sepakat tidak kawan-kawan? Dan kemudian kawan-kawan, kita persoalankan tentang BBM kawan-kawan. Oke baik kawan-kawan, yang dimana banyak di media menyampaikan bahwa Pertamax itu tidak dipersoalankan karena itu non subsidi. Tetapi coba kita merefleksikan kembali kawan-kawan. Dulu menggunakan bensin yaitu premium kawan-kawan yang warna kuning, dan juga yang dimana harganya 6.500 per liter. Dan kemudian premium itu menjadi langka dan kemudian apa? Dipindahkan ke Pertalite. Pertalite yang semulanya harga 7.000 kemudian disubsidikan itu menjadi 10.000 kawan-kawan. Nah ini adalah salah satu langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah kawan-kawan. Sengaja Pertamax dinaikkan, pengguna Pertamax dipindahkan kepada Pertalite dan kemudian apa? Mengalami kelangkaan Pertalite, maka semua nantinya Pertalite dihapus dan semua menggunakan Pertamax kawan-kawan. Kita harus pandai dan melek kawan-kawan semua bahwa demonstrasi ini di mana kita menunjukkan bahwa hari ini masyarakat telah dipermainkan, masyarakat telah disengsarakan kawan-kawan. Maka dari itu kami dari PMK Cabang Jakarta Pusat mendesak Prabowo Subianto untuk segala kenaikan nilai tukar rupiah, turunkan harga BBM, dan kemudian evaluasi program-program yang nilai tidak realistis, dan kemudian pecat pejabat-pejabat yang tidak kompeten. Kenapa memecat kawan-kawan? Karena apa? Karena sistem meritokrasi yang tidak berjalan kawan-kawan. Itu institusi kawan-kawan. Dan kemudian beberapa hari lalu RUU Polri itu disahkan kawan-kawan. Kita mengetahui bahwa apa? Ada perselingkuhan atau ada romantisme yang dilakukan oleh Kapolri dan juga Presiden kawan-kawan. Yang dimana masa jabatan kepensiunannya Kapolri sebenarnya 60 tahun, tapi bisa diperpanjangkan 10 tahun oleh keputusan Presiden itu sendiri kawan-kawan. Makanya di sini bahwa polisi-polisi bahwa ini adalah kacung-kacung pemerintahan. Mereka nggak paham apa sebagai tugas dan tupoksi mereka untuk melayani bagaimana mengayomi masyarakat. Tetapi mereka adalah salah satu pagar pemerintahan yang membatasi aspirasi masyarakat kawan-kawan. Kalian nggak layak. Kalian kembali ke barak. Tak cocok kalian di sini. Pakai tidak kawan-kawan? Pakai tidak kawan-kawan? Oke, jadi baik demikian orasi saya akan kembalikan kepada Korlap untuk melanjutkan. Terima kasih. Mahasiswa yang memberi tuntutan alokasikan dana MBG jika memang dievaluasi. Setelah evaluasi, jika dilihat bahwa apakah MBG ini penyaluran di kota-kota besar atau kota-kota seperti Jakarta, sekolah-sekolah yang dalam hal ini banyak sekolah swasta dan sekolah negeri yang diisikan oleh orang-orang mampu. Jajan-jajan orang Jakarta, mahasiswa-mahasiswa atau siswa-siswi Jakarta itu 3 kali lipat daripada 1 piring nasi MBG. Saya mau sampaikan bahwa Prabowo kalau memang peduli dengan rakyat, buatlah evaluasi di batang tubuh PGN. MBG harus tepat sasaran, prioritaskan di wilayah 3T. Dan kemudian apa? Kalau memang ada anggaran yang hari ini digelontorkan untuk MBG, gunakan anggaran yang memang tidak terpakai di batang tubuh PGN untuk pengalokasian kepada ketahanan energi. Supaya apa? Masyarakat jangan beban. Ini apa? Kalau seandainya hari ini BBM non subsidi kemudian dinaiki harganya, hari ini yang pastinya masyarakat yang menerima BBM subsidi. Saya mau tanya ke Bapak Ibu hari ini, siapa yang berani satu hari untuk motor atau mobilnya gelontorkan dana yang 1 liter itu sekitaran 16.000 rupiah? Tidak ada. Yang pastinya warga masyarakat baik di Jakarta maupun di kota-kota besar lainnya, mereka menginginkan dan juga ikut mengantri dengan mengantri BBM
subsidi pemerintah. Ini mengurangi peluang kita masyarakat kurang mampu. Hari ini kita mempercayai bahwa Prabowo Gibran memang harus berbenah. Meritokrasi harus dijalankan, harus menerima kritik dari mahasiswa. Saya mau sampaikan kepada bapak-bapak kepolisian. Saya tahu betul. Hari ini yang ada di sini, kalau memang mau amankan kami, jika merasa bahwa kami hari ini melanggar aturan, saya mau diamankan oleh bapak-bapak yang berseragam. Tidak ada satu atau dua orang pun yang berseragam preman datang untuk amankan kami, apalagi lakukan hal-hal yang represif. Kami mau sampaikan bahwa kalau memang menjalankan tugas dalam pengamanan, ingat, pengamanan, bukan lakukan tindakan represif kepada gerakan-gerakan yang digaungkan oleh mahasiswa. Hari ini apa? Kenapa mahasiswa harus marah? Memang situasi ini menimbulkan kemarahan di semua elemen masyarakat. Terakhir, mungkin dari saya, terima kasih atas segala bentuk perjuangan mahasiswa di Jakarta maupun di daerah. Bahwa nalar kritis kita tidak boleh mati, kawan-kawan sekalian. Dan juga hari ini dengan gerakan salib merah sebagai gerakan perlawanan yang pertama kali digaungkan di Merauke, kami bawa gerakan salib merah itu ke Jakarta. Sebagai bentuk perlawanan, merah adalah darah kami yang mau kami korbankan untuk kepentingan rakyat tertindas. Hari ini Prabowo Gibran tidak mampu, makanya kami tempatkan Prabowo Gibran di sisi kiri dan kanan dalam Alkitab sebagai orang berdosa yang pantas disalibkan. Maka untuk itu, saya harap kita semua tetap semangat, kawan-kawan. Saya akan selesaikan orasi saya sore hari ini. Untuk itu, untuk gereja dan tanah air, Pro Ecclesia Patria. Terima kasih kawan-kawan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat sore. Ya, terima kasih untuk teman-teman BMP yang masih di belakang. Harapan besar saya bahwa solidaritas kemudian kebersamaan itu merupakan hal yang paling penting untuk mengawal segala bentuk persoalan-persoalan yang kemudian terjadi per hari ini. Berangkat dari peristiwa 17 Juni tahun 2026 merupakan peristiwa bersejarah. Hal tersebut tidak kemudian ada, melainkan dilahirkan oleh Prabowo dan Gibran itu sendiri, teman-teman. Bahwa kita tahu berangkat daripada peristiwa sejarah 98, yaitu satu, inflasi, kemudian mandat daripada reformasi sendiri melahirkan 3 sub dan 4 sub sendiri. Satu, kembalikan militer ke barat. Kemudian yang kedua adalah tidak ada rangkap jabatan dari Polri aktif sampai ke jabatan sipil. Kemudian yang ketiga, kembalikan militer ke barat. Bahwa kita tahu berangkat dari persoalan hari ini tidak kemudian hal-hal yang diadakan, tetapi hal tersebut kemudian lahir yang diciptakan oleh Prabowo Gibran sendiri. Teman-teman, bayangkan per hari ini dengan diadakan perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang perubahan ketika Undang-Undang Polri secara tidak langsung membuka celah bagi Polri itu sendiri untuk masuk ke pelosok-pelosok jabatan sipil itu sendiri. Pasal 28 ayat 3 menegaskan bahwa Polri aktif bisa menduduki jabatan sipil terkecuali satu, mengundurkan diri, kemudian kedua, pensiun. Tetapi per hari ini dengan adanya program strategis nasional Prabowo Gibran, Polri semakin banyak. Teman-teman, perlu juga saya sampaikan kembali bahwa fungsi atau sistem yang kemudian dilakukan oleh Prabowo Gibran yang kemudian terlalu sentralistik, yang berkuasa atau yang berpegang tangan pada satu orang, kemudian bertolak belakang kepada mandat daripada reformasi itu sendiri. Bahwa mandat reformasi itu sendiri yaitu desentralisasi. Bahwa desentralisasi itu buat berangkat daripada bahwa daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota betul-betul menyediakan segala bentuk fasilitas sesuai dengan kebutuhannya. Tidak hanya itu, teman-teman, bahwa pemerintah daerah juga bisa memastikan, bisa mengetahui kebutuhan-kebutuhan daerahnya. Bahwa per hari ini
total anggaran yang dialokasikan daripada APBN tahun 2018 hanya 25% dari kekurangan APBN tahun 2025. Bahwa jumlah APBN untuk alokasi ke daerah hanya total 616,9 triliun. Hal tersebut tentu berkurang. Bahwa 2025 APBN-nya itu total 919,9 triliun. Hal tersebut secara tidak langsung memaksakan daerah-daerah untuk menciptakan inovasi, kemudian mengeluarkan kebijakan yaitu pajak, kemudian distribusi. Hal tersebut justru mencekam leher-leher masyarakat kelas bawah, kemudian menindas, mengeksploitasi masyarakat marginalisasi. Bahwa Undang-Undang Polri, teman-teman, usia pensiun merupakan pasal atau frasa yang sifatnya politisasi, teman-teman. Bahwa Listio Sigit hari ini masa jabatan akan berakhir, tetapi dipertegas oleh pasal pensiunan Polri bahwa berdasarkan keputusan Presiden, usia pensiunan Jenderal Bintang 4 bisa diperpanjang berdasarkan keputusan Presiden. Bahwa hal tersebut Presiden maupun pemerintah legislasi sudah mengetahui bahwa ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan hal tersebut inkonstitusional. Kemudian pemerintah, baik itu legislatif, kemudian Polri secara internal membuka otak, kemudian mengeluarkan kebijakan internal Polri melalui Parpol. Tetapi hal tersebut bertentangan dengan hierarki hukum itu sendiri. Makanya dibuka otak lagi, kemudian meningkatkan atau perubahan daripada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Polri itu sendiri, teman-teman. Bahwa kita tahu hari ini mesti kita mempertegas. Kami PMK Cabang Jakarta Pusat menginginkan ada stabilisasi yang kabinet, bahwa kabinet Prabowo Gibran harus memiliki meritokrasi, penempatan di posisi-posisi yang memiliki keahlian khusus, tidak kemudian berdasarkan kesepakatan politik yang dibangun oleh momentum pemilihan presiden dan wakil presiden. Bahwa kabinet Merah Putih hari ini dikendalikan oleh para elit, kemudian kabinetnya dihegemoni, dieksploitasi, kemudian mengatasnamakan program-program yang kemudian sifatnya populis. Hari ini saya juga menegaskan bahwa kita mesti sadar dan menolak bagaimana tata kelola program makan siang bergizi gratis yang kemudian dikelola oleh Polri sendiri. Bahwa teman-teman kita sadari, Polri ini kan bukan mengelola badan bergizi gratis, teman-teman. Kita mesti sampaikan itu, bahwa hal yang paling benar, jangan kemudian kita takut sampaikan. Kita sampaikan selantang-lantangnya bahwa program-program MBG, baik itu program MBG maupun Koperasi Desa Merah Putih yang kemudian dikelola lagi oleh TNI itu sendiri, teman-teman. Terakhir, sebelum saya mengakhiri orasi politik saya ingin mengajak kita semua untuk membagikan salam perjuangan kita. Pro Iglesia et Patria. Pro Iglesia et Patria. Pro Iglesia. Kita kembalikan kepada. Oke, baik, kawan-kawan. Masih semangat? Masih semangat. Kita mundur satu langkah dulu ke belakang dulu. Kita mundur dulu. Mundur satu langkah. Oke, kawan-kawan. Marilah kita tunjukkan semangat perjuangan kita dengan mengumandangkan salam perjuangan kita bagi gereja dan tanah air. Pro Iglesia et Patria. Pro Iglesia. Selanjutnya kesempatan saya berikan kepada Sekjen PMK Cabang Jakarta Pusat untuk menyampaikan keluh terhadap bangsa ini, untuk menyampaikan aspirasinya yang dia kemudian langsung dari masyarakat akar rumput. Kepada Sekjen PMK Cabang Jakarta Pusat, saya persilakan. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup Perempuan yang melawan. hidup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salam sejahtera untuk kita semua. Untuk masyarakat dan juga teman-teman sekalian, abang-abang kepolisian dan juga rekan-rekan media, bahwa hari ini kami dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia menyambangi Istana Negara untuk kemudian menyampaikan apa yang menjadi keresahan bangsa dan masyarakat Indonesia pada hari ini, kawan-kawan. Iklim politik kita belakangan ini, yang dimana kawan-kawan, gerakan dan juga gelombang protes dari mahasiswa dan civil society yang pada hari ini punya satu pandangan yang sama terhadap sistem pemerintahan kita, yang mana lagi-lagi kembali kepada bobroknya tata kelola pemerintahan itu sendiri, kawan-kawan. Betul, kawan-kawan? Betul. Kita bisa lihat belakangan hari ini program prioritas atau big poker dari Bapak Prabowo Subianto, yang mana menghabiskan sebagian besar APBN negara. Namun apalah daya jika program yang kita katakan sebagai program populis itu, yang merupakan dan dijadikan sebagai lumbung korupsi, kawan-kawan, bahwa itu bisa dibuktikan dengan ditetapkan tersangka. Media pers yang hari ini hadir untuk meliput aksi yang kami lakukan. Jadi konsep 3 salib yang kami angkat pada hari ini adalah sebuah simbol yang kami ambil dari kisah tentang penyaliban Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus itu disalib di antara 2 orang berdosa yang ikut disalibkan bersama Yesus. Tetapi pada waktu itu 2 orang berdosa tersebut berhasil untuk bertobat. Nah, 2 orang berdosa yang kali ini kami angkat adalah pucuk tertinggi dalam pemerintahan, yaitu Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran, karena kita anggap mereka sebagai 2 orang berdosa yang melahirkan problem struktural dan sistemik yang dirasakan oleh negara dan masyarakat. Oleh karena itu, Pemkir Cabang Jakarta Pusat hadir dengan simbol tersebut agar mereka segera bertobat, untuk kemudian kebijakan-kebijakan yang dilahirkan kemudian dapat memenuhi aspirasi masyarakat. Dan dalam kesempatan kali ini kami akan melakukan pembakaran lilin dan doa untuk bangsa, dan tentunya salah satu dari poin tersebut adalah hendak berdoa agar Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran segera melakukan pertobatan sosial politik. Mungkin untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Presidium Hubungan Masyarakat Katolik untuk memimpin kita dalam doa. Rekan-rekan, teman-teman media, teman-teman aparat yang turut serta mengamankan kami untuk menjalankan aksi pada sore hari ini. Sebelum kita melakukan doa bersama, saya minta rekan-rekan untuk bisa menyalakan lilin sebagai simbol pengharapan akan negara yang bobrok ini. Pengharapan agar semuanya bisa kembali pulih. Pengharapan agar orang-orang yang mencetuskan kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat banyak dapat bertobat. Pada sore hari ini, meskipun kecil, tapi kami percaya bahwa lilin yang kami pegang dan doa yang kami lantunkan kepada Tuhan dapat diterima dan dapat membimbing jalan-jalan orang berdosa menuju sebuah pertobatan.
Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman semua, rekan-rekan media, kawan-kawan kepolisian, dan semua masyarakat yang hadir pada sore hari ini, marilah kita berdoa dan izinkanlah saya membawakan doa ini dengan ajaran agama Katolik. Marilah kita menyiapkan hati, batin, dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kuasa, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kembali lagi tahun intinya kami anak-anakku berkumpul di tempat ini, mengaturkan puji dan syukur atas semua berkat rahmat dan penyertaan-Mu, sehingga pada sore hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini, bisa memperjuangkan apa yang menjadi keresahan masyarakat Indonesia pada sore hari ini. Bapak, kami berterima kasih untuk hidup, kami berterima kasih untuk semangat, dan kami berterima kasih untuk segala yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada sore hari ini, kami berdoa bagi para pemimpin kami, bagi para pemangku-pemangku kebijakan, terutama Presiden dan Wakil Presiden kami. Kami berdoa kepada mereka ya Bapak, lewat perantaraanmu, kami ingin mengaturkan permohonan. Kiranya Engkau sudi menurunkan Roh Kudus-Mu atas hati dan pikiran mereka. Kiranya agar mereka segera bertobat dan dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang dapat menguntungkan bagi masyarakat miskin dan bermanfaat bagi orang banyak. Kami tidak membenci negara ini, kami tidak membenci mereka, tetapi kami benci dengan kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan. Kami resah akan itu semua Bapak. Kami mohon kepadamu, kiranya Engkau menyentuh hati mereka, membuat mereka bertobat dan kembali kepada jalan yang benar, seperti Kosmas dan Dismas yang ikut tersalibkan bersamamu. Engkau menerima mereka dalam kerajaan surga. Maka dari itu Bapak, kami memohon kepadamu, sudilah Engkau menyentuh hati Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka untuk segera bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Kami berdoa juga bagi teman-teman Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia pada sore hari ini hadir memperjuangkan aspirasi-aspirasi rakyat di tempat ini. Kiranya Engkau memberikan keteguhan, memberikan semangat, memberikan mereka berkat agar dapat membagikan berkat itu untuk banyak orang. Kami juga berdoa kepada kawan-kawan media, pada teman-teman kepolisian yang telah setia mengawal kami dan membersamai kami pada aksi sore hari ini. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka rezeki yang cukup, berikan mereka kebahagiaan. Hanya ini Bapak doa yang kami sampaikan. Kiranya Engkau selalu melindungi masyarakat-masyarakat terpinggirkan, masyarakat-masyarakat miskin, dan teman-teman seperjuangan kami yang pada saat ini sedang memperjuangkan aspirasi-aspirasi masyarakat yang mungkin belum sempat tersampaikan. Doa ini kami sampaikan kepadamu, dan kami lengkapi doa ini dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Bunda Yesus, kepadamu kami berharap. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tadi kita sudah saksikan bersama bahwa PMRI hadir dengan kasih, PMRI hadir dengan doa supaya Presiden dan Wakil Presiden bisa bertobat secara sosial dan politik. Inilah bentuk kasih kader-kader Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia terhadap negara ini, terhadap rakyat ini. Kawan-kawan, aksi ini adalah bukti dari kepedulian kita terhadap negara. Jadi, saya berharap semangat yang kawan-kawan telah tanamkan dalam diri kawan-kawan, ayo bakar supaya lebih membara. Ketika kritik kita dibungkam, ketika
suara kita dibuka, maka hanya ada satu kata, lawan. Oleh karena itu, marilah kita memetik salam perjuangan kita. Pro Ecclesia et Patria. Pro Ecclesia Patria. Nah, selanjutnya saya bersama kawan-kawan saya, teman-teman media mohon perhatian, kami akan membaca rilis dan putusan kami. Kawan-kawan, saya berharap untuk kita seperti ini bersama.